Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Januari 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Ricu di Gunung Botak, Pulau Buru, ratusan penambang kabur. Terjadi kericuhan di lokasi tambang emas Gunung Botak, Dusun Wam Said, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Sabtu 29 Januari 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 5:18 sore hari, ratusan penambang mulai meninggalkan lokasi tambang. Mereka membawa serta barang bawaan seperti pakaian dan barang lainnya. Tampak juga kepulan asap dari sebuah rumah yang terbakar di area tambang. Diketahui terjadi perselisihan antara penambang, namun hingga kini belum diketahui pasti kejadian tersebut. Satu orang warga dikabarkan tewas akibat kericuhan tersebut. Saat ini aparat keamanan baik polisi dan TNI sudah diterjunkan ke lokasi kejadian. Halo Bang. Tiba di Ambon, jenazah Praka Rahman Tomilawa disambut upacara militer di Bandara Patimura. Jenazah Praka Anumerta Rahman Tomilawa yang gugur usai diserang kelompok kriminal bersenjata KKB di Gome, Kabupaten Puncak, Papua tiba di Kota Ambon Sabtu 29 Januari sekitar pukul 7 pagi hari. Jenazah prajurit TNI yang gugur itu tiba di Bandara Patimura dengan menumpangi maskapai dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kedatangan jenazah Praka Anumerta Rahman Tomilawa disambut upacara militer. Terlihat pihak keluarga pun telah menanti kedatangan jenazah almarhum sejak pukul 5 pagi tadi. Mereka datang langsung dari rumah duka almarhum Praka Rahman Tomilawa di Tulehu, Maluku Tengah. Jenazah almarhum Praka Anumerta Rahman Tomilawa tiba di Bandara Internasional Patimura dengan peti berwarna putih serta karangan bunga tepat pada pukul 7 pagi. Tangis kesedihan dari pihak keluarga pun tak bisa dihindari menyambut kedatangan jenazah almarhum. Mereka tak kuasa menahan tangis mengenang kebaikan almarhum semasa hidupnya. Bahkan beberapa keponakan almarhum yang masih anak-anak pun terlihat menitihkan air mata, ikut merasakan kesedihan atas kepergian pamannya itu. Tribuners, ini adalah pihak keluarga dari Praka Rahman Tomilawa yang gugur di Papua. Dari Bandara Patimura ini akan langsung dibawa menuju rumah duka di Desa Tulehu, Kecamatan Isak tangis pecah saat jenazah Praka Rahman Tomilawa tiba di rumah duka. Isak tangis pecah saat jenazah Praka Anumerta Rahman Tomilawa tiba di kampung halamannya, Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 29 Januari. Keluarga dan kerabat yang berada di rumah tak bisa menahan kesedihan, termasuk hampir seluruh masyarakat Negeri Tulehu, beserta anggota TNI juga turut menunggu kedatangan jenazah di rumah duka. Tangis semakin pecah setelah rombongan keluarga pengantar tiba di rumah duka.
Jenazah Praka Tomilawa diberangkatkan menuju Ambon via Makassar pada Jumat 28 Januari 2022 pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Setelah 12 jam perjalanan, jenazah tiba di rumah duka. Jenazah Praka Tomilawa rencananya akan dimakamkan di TPU Dusun Pahlawan Desa Tulehu pada pukul 1 siang tadi. Upacara pemakaman dipimpin langsung Pangdam 16 Patimura Richard Tampu Bolon. Prakat Anumerta Rohman Tomilawa, anggota Satgas Pamtas Mobil Yonif R408 SBH yang gugur saat penyerangan KKB di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam serangan itu, 2 prajurit TNI lainnya juga gugur, yakni Sertu Anumerta Rizal Maulana dan Praka Anumerta Tupal Halomoan Barasa. Praka Rahman gugur di Papua, ayahanda sebut kehilangan sosok hebat dalam keluarga. Kedatangan jenazah Praka Rahman Tomilawa di rumah duka Desa Tulehu, Maluku Tengah, Sabtu 29 Januari disambut isak tangis keluarga. Raut kesedihan tampak di wajah sanak keluarga di kediaman almarhum. Ayah dari salah satu prajurit terbaik TNI itu juga tak mampu menahan sedih. Ayah korban Latif Tomilawa menceritakan, sosok Praka Rahman merupakan orang yang rajin beribadah dan perhatian terhadap keluarga. Lanjutnya, ia mengaku sangat terpukul saat dihubungi Kesdam 4 Ponegoro terkait kabar duka itu. Dirinya bahkan sempat tak percaya, kemudian menghubungi kembali pihak Kesdam untuk memastikan kabar tersebut. Kata dia, padahal Praka Rahman berencana untuk pulang ke kampung halamannya pada pertengahan 2022 mendatang. Praka Rahman Tomilawa saat tiba di Bandara Patimura Ambon pagi tadi disambut upacara militer oleh TNI Angkatan Darat dan Marinir. Pemakaman dilakukan pada pukul 1 siang dipimpin oleh Pangdam 16 Patimura Richard Tampu Bolon. Sosok Praka Rahman di mata keluarga bagaimana? Baik, sopan santun. Dia selalu berkomunikasi di keluarga, dapat untuk masalah kebaikan. Tapi kita dengar waktu kejadian hari Kamis itu kita terpukul, hancur hati. Langsung dari Kesdam 4 Ponegoro Jawa Tengah ditelepon, tanya ini dengan siapa, ya apa bagaimana? Dia bilang ini dengan siapa, dengan ini dengan Rahman Tomilawa punya Bapak Wali. Nah, dari bilang maaf Bapak tidak belum beruntung. Kenapa? Nah, Rahman Tomilawa dapat tembak. Langsung dia tutup HP. Praka Anumerta Rahman Tomilawa ternyata mantan pemain sepak bola di Tulehu. Sosok Praka Anumerta Rahman Tomilawa, warga Tulehu, Maluku Tengah yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua masih menjadi perbincangan. Ternyata Praka Anumerta Rahman Tomilawa adalah seorang pemain sepak bola semasa hidupnya. Dia termasuk salah satu pemain di bawah asuhan Gafar Lestaluhu. Di rumah duka Tulehu Sabtu 29 Januari 2022, Gafar menyebutkan almarhum juga pemain sepak bola dari Akademi Tulehu Putra ATP. Almarhum Rahman merupakan pesepak bola jebolan ATP yang berposisi sebagai bek tengah dalam setiap laganya. Menurut Gafar, Praka Anumerta Rahman merupakan sosok yang sopan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Gafar pun mengenang masa-masa ketika Praka Anumerta Rahman Tomilawa bermain pada tim yang diasuhnya. Almarhum Praka
merupakan satu dari 3 prajurit bangsa yang gugur dalam kontak senjata dengan teroris di distrik Home, Kabupaten Puncak, Papua. Sholat jenazah. Bagaimana keseharian dari almarhum Rahman ini? Sebelum dia masuk TNI, Iya. dia bola kaki. Oh, sebelumnya pemain bola, Dia Pak. bola kaki. Tapi untuk kesehariannya kalau di rumah biasa itu seperti apa, Pak? Dia sholat 5 waktu. Rajin beribadah, Pak. Dia beribadah. Ya, bagaimana almarhum Dia di bergaul, teman-teman. Tiap hari dia bergaul baik. Pimpin pemakaman Praka Rahman Pangdam Patimura Majen TNI Richard mengatakan selamat jalan pahlawan. Pemakaman almarhum Praka Anumerta Rahman Tomilawa digelar dalam rangkaian upacara kemiliteran di tempat pemakaman umum Dusun Pahlawan, Tulehu, Sabtu 29 Januari siang. Pantauan tribunambon.com di lokasi, warga berbondong-bondong memenuhi sekitar wilayah TPU untuk melepas kepergian sang pahlawan. Karangan bunga ucapan belasungkawa pun tak henti-hentinya berdatangan di wilayah TPU. Ayah almarhum Praka Rahman terlihat tak kuasa menahan kesedihannya. Ia bersimpuh tepat di depan pusara anaknya sembari menangis terseduh-seduh. Pangdam 16 Patimura Majen Richard Tampubolon yang memimpin upacara pemakaman mengucapkan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya. Praka Anumerta Rahman Tomilawa tertembak kelompok kriminal teroris menyerang pos TNI di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 27 Januari. Dalam serangan itu, 2 prajurit TNI lainnya juga gugur, yakni Sertu Anumerta Rizal Maulana dan Praka Anumerta Tupal Halomoan Baraza. Pangdam 16 Pati tiba di tempat upacara. Laporan Gereja Protestan Maluku di Seram bagian barat salurkan bantuan ke Haruku. Ada makanan hingga popok bayi. Jemaat Klasis Gereja Protestan Maluku GPM Kairatu Kabupaten Seram bagian barat menyalurkan bantuan kepada pengungsi Kariu di Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku. Bantuan yang disalurkan berupa pakaian, minyak tanah hingga kebutuhan wanita, bayi, dan anak-anak, serta makanan berupa mie instan, ikan kaleng, pisang, singkong, dan sayuran. Ketua Klasis GPM Kairatu Pendeta Z. Sahertian mengatakan, aksi kemanusiaan yang dilakukan merupakan wujud dari kepedulian seluruh anggota jemaat yang ada di Kabupaten SPB. Bantuan kemanusiaan itu juga melibatkan anggota muda GPM, Kairatu Seram Barat, dan Taniwel. Pantauan tribunambon.com di lokasi, puluhan jenis bantuan itu diangkut secara khusus menggunakan kapal feri Tanjung Kuako milik PT Pancakarya. Di tempat yang sama, Bupati SPB Timotius Akerina mengapresiasi seluruh anggota jemaat dari 3 klasis di daerahnya itu. Lantaran kata dia, hanya dalam waktu sehari seluruh warga gereja dari 3 klasis langsung merespon seruan gereja untuk membantu warga Kariu di Pulau Haruku. Bupati menambahkan pemerintah daerah hanya membantu dengan mengkomunikasikan kelancaran penyediaan armada angkutan feri yang beroperasi di Kabupaten Sakamese, Nusa itu. Proses distribusi bantuan dari
gereja Protestan Maluku khusus di proses Kairati dan pesisir barat kiri maupun proses Timur sebetulnya adalah wujud dari solidaritas warga gereja untuk berempati dengan saudara-saudara kita di Korea. Khusus untuk klasis Kairati, bantuan-bantuan ini diberikan dengan sukacita dari 32 jemaat yang ada di klasis GPM Kairati. Jadi ini gerakan murni dari seluruh masyarakat di Bagian Barat dalam bentuk bantuannya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kariu terdampak dari pertikaian kemarin itu digerakkan oleh gereja, oleh GPM, gereja dan seluruh AMGPM yang bergerak untuk membantu masyarakat yang ada di Kariu. Bentrok warga di Pulau Haruku, Halimun, Solatu, nilai Pemda Lamban tangani masalah tapal batas. Anggota DPRD Maluku, Halimun Solatu, menilai pemerintah daerah Lamban dalam menyelesaikan masalah tapal batas wilayah. Hal itu menyusul pertikaian warga di Pulau Haruku Rabu 26 Januari 2022. Kata dia, pemerintah seharusnya bisa lebih serius dalam menangani setiap masalah, terutama terkait tapal batas wilayah ini. Hal ini guna menghindari terjadinya pertikaian. Menurutnya, jika sedari awal Pemda dengan cekatan menyelesaikan masalah ini, tentu akibatnya tidak akan separah ini. Padahal pemerintah harusnya sudah bisa melihat kewenangan tapal batas itu milik provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian penyelesaiannya bisa dilakukan dalam bentuk perda atau apapun itu yang telah diatur dalam undang-undang. Diberitakan sebelumnya sebanyak 211 unit rumah warga Kariu alami kerusakan pasca bentrok dua desa di Pulau Haruku, Maluku Tengah, Selasa 25 Januari. Berdasarkan data Polda Maluku, 183 diantaranya alami rusak berat dan 28 lainnya rusak ringan. Sementara korban meninggal dunia sebanyak 3 orang. Satu 1,5 jam terombang-ambing di lautan, Wakil Wali Kota Tual berhasil dievakuasi. Speedboat yang ditumpangi Wakil Wali Kota Tual Usman Tamge beserta rombongan sempat mati mesin di perairan Pulau Ubur, Kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu 29 Januari. Alhasil, speedboat yang ditumpangi 20 orang itu terombang-ambing di lautan selama berjam-jam. Kepala Basarnas Ambon Mustari dalam rilisnya yang diterima tribunambon.com mengatakan Tamge dan rombongan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada pukul 9:15 waktu Indonesia Timur. Evakuasi turut dibantu oleh Posar Tual, ABK KN SAR Barata, dan Bakamla serta menggunakan 1 unit KN SAR Barata, 1 unit KN Catamaran Bakamla, dan 1 unit Rescue Car tipe 2. Dijelaskan speedboat yang juga membawa Kasat Pol PP Kota Tual, Ibrahim Tahim itu bertolak pada pukul 5 pagi dari Pulau Tayandu menuju Kota Tual. Namun speedboat alami kerusakan mesin di perairan Pulau Ubur pada pukul 7:40. Comment Center Kansar Ambon baru menerima informasi itu dari Korpos Tual sejam setelah mati mesin. Tim SAR gabungan lantas bergerak cepat dan berhasil mengevakuasi para korban.
Selanjutnya Tribuners live music di jalanan, musisi Ambon galang dana bagi Kariu. Musisi di kota Ambon menggelar live music di kawasan pertigaan Waringin, Jalan Dr. JB Sitanala, Nusaniwe, Sabtu 29 Januari 2022. Bukan untuk bersenang-senang, live music ini dibuat untuk menggalang dana, membantu masyarakat negeri Kariu yang saat ini mengungsi di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku pasca konflik Rabu 26 Januari lalu. Musisi juga selaku koordinator aksi, Jen Christy mengatakan hampir semua musisi dari kota musik ini dilibatkan, mulai dari pukul 9 pagi dan akan berlangsung terus hingga dana terkumpul banyak. Lanjutnya pemberian sumbangan tak dibatasi, boleh memberikan apa saja. Kata perempuan yang juga musisi Ambon ini, sumbangan akan dikirimkan per tahap, mengingat bantuan ke Kariu datang dari berbagai macam unsur masyarakat. Dia berharap warga Kariu tak menyerah dan tetap semangat. Jadi ini adalah kegiatan konser amal, lebih tepatnya live musik dari seniman Maluku untuk Katong punya basudara gandong di Kariu, membantu Katong punya basudara gandong di Kariu. Oke. Melibatkan berapa musisi, berapa banyak musisi ini? Ini kegiatannya sudah dari pagi jam 10 pagi sampai saat ini. Puji Tuhan banyak sekali, hampir seluruh musisi dalam kota Ambon melibatkan untuk kegiatan ini. Iya, dan sekaligus penggalangan dana iya. Warga kota. Dan sejauh ini banyak yang kemudian mampir ya. Iya, puji Tuhan sampai saat ini ada dari sumbangan entah itu pakaian layak pakai, sembako, dan juga ada juga pemberian dari Indomaret juga, itu mendukung dari Indomaret, dari kepolisian, Polsek sama Polres, terima kasih banyak, dan juga dari hotel rumah-rumah dan semua seniman warga kota Ambon.